Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Novira Damayanti Rahma dengan NIC CP093, berasal dari Universitas Erlangga dengan jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya juga selaku perwakilan dari kelompok 7 yang nantinya akan memulai pembahasan tentang simulasi skenario modul sales yang diterapkan pada UDU 16. Nah, di sini langsung saja, saya tidak sendiri nantinya akan menjelaskan, namun akan ditemani dengan teman-teman saya yang merupakan anggota dari kelompok 7, di mana nama-nama tersebut adalah Amalia Rahmainani, yang kedua ada Cindy Valentina, yang ketiga ada Feby Basika, dan yang terakhir ada Natalis Udu. Lalu di sini terdapat table of contents atau semacam daftar isi yang nanti akan kelompok kami jelaskan. Dari yang pertama ada overview yang dimana berisikan tentang deskripsi dari perusahaan yang akan kami tuliskan dalam skenario. Lalu yang kedua ada IT staff yang merupakan peranan untuk skenario sales yang akan kami jalankan. Di sana nanti akan juga dijelaskan tentang rincian dari job desk IT staff dan juga simulasi dari role IT staff tersebut. Lalu untuk yang ketiga terdapat sales manager yang dimana penjelasannya juga sama seperti ID staff. Lalu untuk role berikutnya juga sales staff 1, sales staff 2, dan juga inventory manager. Kurang lebih sama seperti IT staff yang nantinya akan dijelaskan rincian job desk dan juga simulasinya. Nah, di sini langsung saja untuk yang pertama adalah company profile atau overview atau juga dapat diartikan sebagai profil perusahaan. Nah, di sini untuk perusahaannya sendiri, kami kelompok 7 mengusung perusahaan PT Gold Furniture yang di mana PT tersebut adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2010 dan bergerak pada bidang penjualan furnitur dan perlengkapan perabot rumah. Untuk visi dari PT Gold Furniture sendiri adalah menjadi perusahaan penyedia furnitur dan perlengkapan rumah tangga yang hebat dalam menyediakan produk dengan kualitas tinggi kepada konsumen. Lalu untuk misinya ada 4 misi. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua meningkatkan kualitas dan inovasi produk secara berkesinambungan serta yang terbaru. Lalu yang ketiga adalah kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia di sekitar perusahaan. Lalu untuk lebih detailnya lagi, ini adalah alamat dari perusahaan furniture tersebut yang dimana namanya ada PT Gold Furniture. Lalu untuk alamatnya yaitu di Ruko Gria AC Citraland, Blok E4 nomor 80. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini juga terdapat nomor telepon, email, serta website dari PT Gold Furniture. Di sini langsung saja dalam skenario perusahaan tersebut terdapat eh, pada melakukan proses bisnisnya yaitu di bidang penjualan furniture. Perusahaan ini memiliki beberapa staf dengan beberapa peran untuk menunjang keberhasilan serta kesuksesan dalam proses penjualan tersebut. Nah, staf tersebut akan bekerja sesuai dengan jabatan dan perannya dan juga pada tugasnya masing-masing. Nah, berikut ini merupakan jabatan staf yang ada pada PT Golden Furniture. Yang pertama terdapat staff IT, yang kedua ada manager sales, yang ketiga ada staff sales 1, yang keempat ada staff sales 2, lalu yang terakhir ada manager inventory. Nah, untuk yang pertama yaitu IT staff. Kebetulan untuk peran IT staff adalah yang dapat saya sendiri. Di sini untuk IT staff merupakan seseorang yang dimana peranannya sangat penting dalam melakukan tugas sebagai admin dalam bidang IT atau komputer di sebuah perusahaan. Nah, lalu untuk tugas-tugas dari seorang IT staff sendiri apa sih? Itu yang pertama
create user yang dimana create user ini seperti membuat akun dari karyawan yang ada pada PT Gold Furniture, di mana IT staff sendiri ditugaskan oleh staf IT pusat atau semacam ketua dari IT staff untuk melakukan pembuatan akun baru agar akun tersebut dapat melakukan peranannya masing-masing, seperti karyawan pada peranan sales maupun lain-lain. Lalu yang kedua yaitu mengatur dan mengkonfigurasikan terhadap peranan-peranan dari karyawan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya di sini langsung saja untuk simulasi dari IT staff yang dimana pertama adalah membuat user. Nah, sebelum membuat user, di sini saya sudah membuat sebuah tabel dengan judul tabel hak akses dan deskripsi pekerjaannya, seperti ada role user, email, password, aksesnya apa saja, lalu job desk-nya juga apa saja. Seperti yang pertama, kalau di staff IT sendiri, yaitu staff role user-nya staff IT, lalu untuk emailnya yang diakses pada U216 adalah Michel strip 07, lalu passwordnya AD untuk aksesnya sebagai administrator, di mana dapat administrator itu dapat mengatur di semua modul karena dia sebagai admin di semua modul. Lalu untuk job desk-nya yang sudah saya jelaskan tadi, create user, pengaturan dan konfigurasi. Untuk uh, sebelum create user, di sini saya sebagai staff IT juga melakukan pembuatan security matrix yang dimana berisikan tentang role user dan juga kegiatan apa saja yang bisa dan tidak dapat dilakukan pada modul-modul tertentu untuk penunjang proses bisnis di PT Gold Furniture. Nah, seperti contoh pada sales manager, di sini untuk sales manager dia hanya dapat mengakses modul sales, create, read, update, dan delete. Tapi untuk modul inventory, sales manager hanya dapat melakukan kegiatan read dokumen saja. Begitupun juga untuk inventory manager, kebalikannya, dan seterusnya. Lalu di sini juga saya sudah membuat sebuah tabel untuk membuat user baru yang dimana tidak harus melakukan atau membuat user satu-satu pada Udo 16. Namun di sini saya dapat langsung mengimpor datanya dengan membuatnya terlebih dahulu di file Excel. Nah, di sini mungkin langsung saja saya demokan untuk membuat usernya pada Odoo. Nah, di sini eh, sebelumnya sudah tampak untuk database dari perusahaan PT Gold Furniture yang akan saya buatkan user baru. Di sini kita melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tampak tampilan Odoo utamanya. Eh, untuk PT Gold Furniture sendiri di sini software Odoo-nya menggunakan software Odoo secara SOD yang bisa diakses secara online dimanapun karyawan tersebut berada. Lalu untuk membuat user baru, di sini langsung saja kita klik Home menu, lalu klik menu setting. Nah, di sini langsung saja klik Manage User.
Nah, di sini tidak perlu membuat satu-satu seperti ini ya, teman-teman. Karena kita bisa langsung melakukan import data pada pembuatan user atau pembuatan akun baru. Nah, untuk melakukan import datanya sendiri, kita bisa langsung saja klik favorites, lalu klik menu import records. Nah, di sini langsung saja kita melakukan upload file yang sebelumnya di sini saya juga sudah membuat untuk nama-namanya sendiri. Lalu kita unggah terlebih dahulu. Nah, di sini akan tampak seperti file kolom, lalu fieldnya seperti ini. Lalu di sini untuk mengecek apakah file yang kita upload sudah benar atau belum, yaitu kita melakukan tes terlebih dahulu. Nah, untuk tidak ada kesalahan, maka akan ditampilkan everything seems valid. Lalu bila sudah, kita lakukan klik import. Nah, apabila sudah, di sini akan tampil nama dan email untuk loginnya. Seperti ini, satu contoh. Nah, di sini eh, statusnya adalah never connected karena user tersebut belum pernah login sama sekali. Lalu di sini kita bisa melakukan setting dari hak aksesnya yang dimana untuk yang pertama yaitu Jia. Jia sendiri di sini sebagai nah Jia sendiri di sini sebagai eh, manajer sales, maksud saya staff sales satu. Lalu langsung saja untuk hak aksesnya berarti untuk Cia hanya bisa melakukan create dan read pada modul sales. Nah, di sini untuk sales kita klik yang on document only. Nah, untuk eh, point of sale juga ini user sebagai user, manufaktur mungkin tidak. Nah, untuk user Cia sudah selesai dilakukan pengaturan hak aksesnya. Lalu untuk passwordnya sendiri kita bisa setting pada menu action, lalu klik change password. Untuk Jia tadi passwordnya adalah CI. Nah, untuk eh,
seperti ini sudah selesai di create datanya.